lulusan SD. Anak saya sarjana luar negeri. Kamu pikir kamu pantas dengan anak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seseorang yang kamu cintai dan banggakan tiba-tiba dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan di depan keluarga besar. Bukan karena ia melakukan kesalahan, tetapi hanya karena lulusan SD. Sebelum kita mulai, kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Siang itu, langit terlihat seperti lembaran biru bersih yang dibasuh sinar matahari. Jalan raya kota sibuk seperti biasa, klakson bersahutan, dan lalu lintas padat berbaur dengan aroma aspal yang panas. Di balik kemacetan itu, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik melaju tenang, menembus keramaian dengan percaya diri. Di balik kemudi, Reno memegang setir hanya dengan satu tangan, sementara tangan satunya sesekali menggenggam jemari Lesti. Ia tampak begitu bahagia. Matanya berbinar setiap kali menatap gadis di sampingnya. Sayang, ini pertama kalinya kamu ketemu Mama. Aku mau kamu tenang saja, nggak usah khawatir. Mama orangnya, ya, agak tegas, tapi baik kok kalau sudah kenal. Ucap Reno, berusaha menenangkan. Lesti tersenyum tipis, meski hatinya berdebar. Ia tahu, hari ini adalah langkah besar. Hubungannya dengan Reno sudah berjalan hampir setahun. Dan selama itu Reno selalu memuji ibunya. Namun, di balik senyum yang ia berikan, ada perasaan aneh, campuran gugup, takut, dan entah kenapa, sedikit firasat buruk. Perjalanan mereka akhirnya berhenti di sebuah rumah mewah berwarna coklat tua. Bangunan itu berdiri anggun dengan pagar besi hitam yang tinggi, pilar-pilar besar menjulang di teras, dan taman depan yang dihiasi bunga mawar merah segar. Dari luar saja, Lesti bisa merasakan kemewahan yang mengintimidasi. Reno mematikan mesin, lalu berbalik menatapnya. Kamu cantik banget hari ini. Mama pasti suka. Ia mengecup kening Lesti, seakan itu cukup untuk menghapus rasa gugupnya. Begitu mereka melangkah keluar, terdengar suara riuh dari dalam rumah. Rupanya, ada acara keluarga besar. Tamu-tamu berdandan rapi, mobil-mobil mahal berjajar di halaman. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan suara tawa bercampur musik pelan dari dalam rumah. Mereka masuk melewati teras. Reno menggenggam tangan Lesti dengan mantap, membawanya masuk ke ruang tamu luas berlangit-langit tinggi. Di ujung ruangan, seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan perhiasan emas yang mencolok berdiri dikelilingi tamu. Dialah Nurul, calon ibu mertua Lesti. Reno tersenyum lebar. "Ma, ini Lesti, calon istri Reno." Sejenak, ruangan terasa sunyi. Mata Nurul bergerak dari ujung kepala hingga kaki Lesti, seakan menilai harga dirinya hanya dari penampilan. Senyum tipis terulas di bibirnya, tapi dingin, tak ada kehangatan sama sekali. "Kamu sekolah di mana?" tanya Nurul datar. Suaranya cukup keras untuk didengar semua tamu. "Lulusan SD, Bu," jawab Lesti sopan, meski sedikit gugup. Beberapa orang langsung saling pandang, sebagian menutup mulut sambil berbisik-bisik. Nurul terkekeh kecil, lalu melangkah maju. "Lulusan SD? Anak saya sarjana luar negeri. Kamu pikir kamu pantas?" Lesti terdiam, mencoba tetap berdiri tegak. Namun, Nurul belum selesai. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menarik jilbab Lesti hingga miring. "Jilbab murah begini, mau masuk keluarga ini? Reno, kamu itu buta, ya? Banyak perempuan cantik, pintar, dan terhormat yang mau sama kamu." Semua mata tertuju pada Lesti. Reno mulai membuka mulut untuk membela, tapi Nurul mengangkat tangan, memotongnya. "Tidak ada lulusan SD yang bisa jadi menantu saya." Lesti menunduk sebentar, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi saat ia mengangkat kepalanya lagi, tatapannya berubah, tajam, tenang, dan misterius. Tidak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Lesti menyimpan sesuatu yang akan membuat semua orang di ruangan ini menunduk malu suatu hari nanti. Hari itu, ia memilih diam. Namun, diamnya bukan tanda kalah, melainkan awal dari permainan panjang yang belum ada satupun orang di ruangan ini yang siap untuk menghadapinya. Suasana di ruang tamu rumah besar itu berubah dingin,
meski matahari siang masih menyinari halaman. Tawa para tamu terdengar seperti gema yang jauh, tak lagi ramah. Sejak Nurul melontarkan hinaan di depan semua orang, dunia seolah menyusut di mata Lesti. Dinding, karpet tebal, bahkan aroma wangi lilin mahal di sudut ruangan tak mampu menutupi rasa kecil yang tiba-tiba merayap di dadanya. Reno menggenggam tangannya erat, seakan ingin memulihkan luka yang baru saja dibuat ibunya. Sayang, aku minta maaf. Mama memang kadang gak bisa jaga kata-kata. Nada suaranya rendah, nyaris bergetar. Lesti mencoba tersenyum, bibirnya bergerak tipis namun matanya tak mampu menyembunyikan bayangan perih. Tidak apa-apa, Ren. Aku mengerti. Tapi dalam hati, kata-kata itu seperti kaca yang menancap, tidak segera membunuh, tapi perihnya menyebar, menusuk tiap napas. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan tatapan merendahkan. Namun kali ini berbeda. Ini bukan orang asing di pasar atau tetangga yang nyinyir. Ini adalah ibu dari pria yang ia cintai, sosok yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi hatinya. Dan ia baru saja diusir dari pintu rumah itu, bukan secara fisik, tapi lewat kalimat yang menusuk harga diri. Lesti bangkit pelan, menarik napas dalam, lalu meminta izin untuk keluar sebentar. Reno menatapnya, seolah ingin mencegah, namun ia hanya mengangguk. Ia berjalan melewati lorong menuju teras belakang. Taman rumah itu indah, rumput hijau terpangkas rapi, kolam kecil memantulkan cahaya matahari, angin siang berembus membawa aroma bunga melati. Tapi keindahan itu terasa asing, seperti bingkai mahal yang tidak memuat dirinya. Duduk di bangku kayu, Lesti menatap kosong ke arah kolam. Riak air mengingatkannya pada masa lalu. Bayangan ayahnya muncul di sana. Sosok sederhana dengan kulit legam terbakar matahari, yang setiap pagi mengantar Lesti sekolah sebelum berangkat menarik gerobak sayur. Ayah yang meninggal saat ia berusia 10 tahun, meninggalkannya dengan sebuah pesan sederhana. Jangan pernah menundukkan kepala, kecuali untuk berdoa. Sejak kematian ayahnya, Lesti berhenti sekolah. Bukan karena malas, tetapi karena harus membantu ibunya berjualan sayur di pasar demi bertahan hidup. Lulus SD adalah satu-satunya ijazahnya. Dunia mungkin menganggap itu kelemahan, tapi ia tahu betul, ijazah bukan satu-satunya tolok ukur kecerdasan. Ia punya sesuatu yang jauh lebih mahal, keteguhan, kecerdikan, dan rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Dari balik pintu kaca, Nurul meliriknya. Ia berbicara kepada seorang kerabat sambil menahan nada suara agar tak terdengar Lesti. Perempuan seperti itu tidak pantas mendampingi anakku. Pendidikan rendah, keluarga tidak jelas. Bagaimana aku mau memperkenalkannya di lingkungan sosialku? Kerabat itu hanya mengangguk, tak berani membantah. Di rumah ini, kata-kata Nurul adalah perintah. Langkah kaki terdengar mendekat. Lesti menoleh dan melihat seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu. Wajahnya tegas namun senyumnya ramah. Kamu Lesti, ya? Iya, Pak. Dan Bapak. Saya Bram, rekan bisnis ibumu. Maksud saya, ibunya Reno. Saya minta maaf kalau tadi suasananya kurang bersahabat. Ia menatap Lesti lama, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. Kamu punya ketenangan yang jarang saya temui. Itu berbahaya kalau ada di tangan orang yang tepat. Lesti mengangkat alis, tak mengerti maksudnya. Pak Bram hanya tersenyum tipis sebelum menambahkan. Kadang, orang yang paling diremehkan adalah yang paling bisa membalik keadaan. Percayalah, suatu hari, mereka akan belajar itu. Ucapan itu menancap dalam. Mungkin karena nadanya bukan sekadar basa-basi, tapi seperti peringatan dari seseorang yang tahu sesuatu. Acara pun berakhir. Reno mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan, ia masih terlihat gusar. Aku nggak habis pikir Mama bisa setega itu. Kalau kamu mau, aku akan bicara sama Mama besok, biar dia minta maaf. Lesti menggeleng, senyum kecil tersungging. Tidak perlu, Ren. Kadang, pembalasan terbaik adalah diam. Waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya pantas. Reno menatapnya heran. Kamu ngomong begitu, kayak kamu punya rencana. Bisa jadi, jawab Lesti singkat. Ia menatap keluar jendela mobil, lampu-lampu kota berkelebat di matanya. Di dalam dadanya,
sebuah tekad mulai membara. Bukan untuk membalas dengan dendam, tapi untuk menunjukkan pada Nurul dan semua orang bahwa harga diri seseorang tak pernah diukur dari sekolah atau pakaian yang mereka kenakan. Dan saat hari itu tiba, tak akan ada lagi tawa merendahkan. Yang tersisa hanyalah diam dan penyesalan. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela apartemen sederhana milik Lesti. Ia bangun lebih awal, seperti biasa. Rutinitasnya selalu sama. Menyeduh kopi, menulis sesuatu di buku catatan lusuhnya, lalu memeriksa kalender yang penuh coretan. Namun, hari ini ada tanda merah besar di kotak tanggal. Hari di mana ia akan menemani Reno menghadiri acara kantor sang kekasih. Reno, yang masih setengah mengantuk, muncul dari dapur dengan dasi belum terikat rapi. "Kamu yakin mau ikut?" "Takutnya. Nanti Mama ada di sana," ujarnya, setengah ragu. Lesti hanya tersenyum sambil menatapnya dari balik secangkir kopi. Justru itu. Kadang, menghadapi adalah cara terbaik daripada menghindar. Jawaban itu membuat Reno terdiam. Ia tahu Lesti bukan tipe yang lari dari masalah. Acara berlangsung di ballroom Hotel Bintang 5, megah dengan lampu kristal berkilauan. Para tamu berdandan elegan, gaun panjang, jas hitam, sepatu kulit mengkilap. Lesti datang dengan gaun sederhana berwarna biru gelap, rambut disanggul rapi, wajahnya hanya dipoles make-up tipis. Sederhana, namun entah mengapa, tatapan beberapa orang menoleh 2 kali saat ia lewat. Ada pesona tenang yang tak bisa diabaikan. Reno sibuk menyapa rekan-rekan kantornya. Lesti memilih berdiri di dekat meja minuman, mengamati suasana. Dari kejauhan, ia melihat Nurul berbincang dengan beberapa tamu penting, tertawa lebar, tawa yang kemarin digunakan untuk merendahkannya. Namun, sebuah kejadian kecil menarik perhatian. Seorang pria setengah baya berjas hitam datang tergesa-gesa menghampiri meja panitia. Ia tampak cemas, membisikkan sesuatu pada kepala panitia. Beberapa detik kemudian, terdengar gumaman, "Sponsor utama batal hadir. Tanpa itu, acara ini bisa kacau." Lesti menegakkan badan. Sponsor utama? Ia mengenal nama perusahaan yang disebut. Bahkan, ia tahu siapa pemiliknya. Dan kebetulan, ia punya jalur langsung untuk menghubungi orang itu. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah nomor. "Halo, Pak Arman? Ini Lesti." "Ya, saya tahu hari ini Bapak batal hadir. Boleh saya minta Bapak datang sebentar saja? Anggap saja sebagai balas budi. Ingat proyek yang waktu itu saya bantu selesaikan dalam 3 hari." Suara di ujung sana terdengar terkejut, lalu tertawa. "Ah, kamu memang gak pernah berubah, Les. Baik, 15 menit lagi saya di sana." Lesti kembali ke ruangan seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, pintu ballroom terbuka, dan masuklah Pak Arman, salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota ini. Semua orang menoleh. Panitia terkejut, bahkan Nurul yang sedang tertawa langsung membeku ketika melihatnya. Pak Arman menghampiri Lesti lebih dulu. "Senang ketemu lagi. Kamu makin berwibawa saja." Lesti tersenyum. "Terima kasih sudah datang, Pak. Saya cuma nggak mau acara ini gagal." Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa Pak Arman, yang biasanya susah ditemui, datang hanya karena dia? Reno pun memandang Lesti dengan campuran heran dan bangga. Saat sesi sambutan dimulai, panitia memuji kehadiran Pak Arman yang secara mendadak memutuskan hadir. Nurul berusaha mendekat, tapi Pak Arman lebih dulu memberi tatapan dingin padanya. "Lain kali, jangan remehkan orang yang kamu bahkan belum kenal sepenuhnya." Kalimat itu, meski terdengar ringan, menusuk. Nurul menatap Lesti dengan sorot curiga, mencoba menebak siapa sebenarnya gadis yang kemarin ia hina habis-habisan itu. Sepulang acara, di parkiran hotel, Reno tak tahan lagi. "Sayang, kamu ini sebenarnya siapa? Dari mana kamu kenal Pak Arman?" Lesti tersenyum samar. "Kamu akan tahu, tapi belum sekarang. Aku cuma ingin lihat sejauh mana orang bisa menilaimu hanya dari apa yang terlihat." Reno tak memaksa. Namun di dalam hatinya, rasa penasaran membakar, dan ia tahu, rahasia itu bukan rahasia kecil.
Lesti menatap langit malam. Hari ini hanyalah panggung pertama. Masih ada babak berikutnya, di mana tirai akan terbuka sedikit demi sedikit, sampai semua orang, termasuk Nurul, tak punya pilihan selain menunduk. Keesokan harinya, di ruang kerjanya yang wangi parfum mahal, Nurul duduk sambil menatap secangkir teh melati yang masih mengepulkan asap. Namun pikirannya tak tenang. Bayangan wajah Lesti, dengan senyum tenang dan sorot mata yang tak terguncang, mengganggu tidurnya semalaman. Siapa sebenarnya perempuan itu? Gumamnya. Bagi Nurul, informasi adalah senjata. Ia tak suka merasa kalah, apalagi di hadapan orang yang ia anggap tidak selevel. Ia memanggil Sari, asisten pribadinya. Sari, cari tahu semua tentang gadis bernama Lesti. Aku mau laporan detail dalam 2 hari. Asal-usulnya, keluarganya, pekerjaannya, semua. Sari mengangguk, meski tatapannya ragu. Baik, Bu. Tapi, sepertinya gadis itu bukan orang biasa. Nurul mendengus. Bukan orang biasa dari mana? Dia lulusan SD. Mana mungkin? Sementara itu, Lesti menjalani harinya seperti biasa. Ia bekerja di sebuah toko buku kecil, menata rak, melayani pelanggan, dan mencatat pesanan. Tapi yang Reno belum tahu, toko itu hanyalah pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. Sumber pendapatan utamanya datang dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh dari pandangan orang. Siang itu, saat sedang merapikan buku, ponselnya berdering. Nama Pak Arman muncul di layar. Lesti, terima kasih untuk kemarin. Oh ya, proyek ekspansi kita di Bali akan dimulai bulan depan. Aku ingin kamu yang pegang koordinasinya. Lesti tersenyum tipis. Baik, Pak. Nanti saya siapkan proposalnya. Percakapan itu singkat, tapi di baliknya ada bobot besar. Lesti bukan sekadar kenalan Pak Arman, melainkan salah satu tangan kanan kepercayaannya dalam beberapa bisnis properti besar. Di rumah mewah Nurul, Sari kembali dengan wajah serius. Bu, saya sudah cari tahu, dan hasilnya, Lesti ini aneh. Nurul mengangkat alis. Aneh bagaimana? Sari mengeluarkan map tebal berisi foto dan dokumen. Dia memang pernah tinggal di kampung kecil, dan benar, pendidikannya hanya sampai SD. Tapi, dia pernah menjadi pemilik saham di 3 perusahaan berbeda. Salah satunya perusahaan properti milik Pak Arman. Beberapa dokumen bahkan menunjukkan dia menjual sahamnya 2 tahun lalu dengan nilai ratusan miliar. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Nurul menatap map itu seperti melihat bom yang siap meledak. Itu tidak mungkin. Dia cuma... Kalimatnya terhenti. Kata, gembel, yang biasa ia ucapkan mendadak terasa memantul ke wajahnya sendiri. Malamnya, Nurul duduk di teras rumahnya, memandang kosong ke kebun yang terawat rapi. Dalam hati, ia merasa kalah, namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Aku harus tahu apa maunya gadis itu. Tak mungkin dia muncul di hidup Reno tanpa alasan, bisiknya. Di sisi lain kota, Reno sedang makan malam bersama Lesti di warung tenda sederhana. Lampu bohlam menggantung di atas meja, menciptakan suasana hangat. Reno bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencananya mengajak Lesti liburan, tapi dalam benaknya, pertanyaan yang ia tahan sejak kemarin kembali menyeruak. Siapa sebenarnya perempuan yang duduk di depanku ini? Lesti menatapnya, seolah bisa membaca pikirannya. Kamu ingin tanya sesuatu? Reno tersenyum kaku. Enggak, nanti aja. Aku enggak mau rusak malam ini. Namun Lesti tahu, malam yang tenang ini hanyalah jeda sebelum badai. Di balik meja makannya, ponsel Lesti bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Besok jam 10, kafe dekat Hotel Grand Mahakam. Sendirian. N. Lesti menatap pesan itu lama. Huruf N di akhir membuatnya mengerti. Nurul. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sepertinya panggung kedua akan segera dimulai. Pagi itu, kafe dekat Hotel Grand Mahakam tampak sepi. Hanya beberapa meja terisi, aroma kopi Arabica memenuhi udara. Di sudut ruangan, Lesti duduk dengan gaun sederhana warna biru tua, menunggu.
Tangannya santai memegang cangkir cappuccino, bibirnya sedikit tersenyum. Senyum yang siap menghadapi apapun. Pintu kaca berderit. Nurul masuk dengan langkah tegas, menenteng tas bermerek. Tatapannya dingin, penuh kewaspadaan. Ia duduk tanpa basa-basi. Aku nggak suka basa-basi. Apa tujuanmu dekat dengan Reno? Suara Nurul tajam. Lesti mengaduk kopinya pelan. Tujuan saya? Mungkin. Sama seperti orang lain. Ingin mengenal, ingin dicintai. Tapi tidak seperti yang ibu pikirkan. Nurul mendengus. Jangan pura-pura polos. Aku tahu kamu dulu cuma lulusan SD. Tidak mungkin kamu sampai di sini tanpa cara-cara tertentu. Lesti menatap langsung ke mata Nurul. Tatapannya menembus lapisan ego. Memang benar saya lulusan SD. Tapi itu tidak menghalangi saya bekerja keras. 15 tahun lalu, saya mulai dari buruh cuci piring. Lalu saya belajar membaca laporan keuangan, belajar investasi properti, sampai akhirnya jadi pemilik saham di 3 perusahaan besar. Nurul terdiam, mencoba menelan kata-kata itu. Dan, Bu Nurul, Lesti mencondongkan tubuh. Perusahaan tempat Reno bekerja, yang ibu banggakan itu, dulunya adalah salah satu perusahaan saya sebelum saya lepas sahamnya ke Pak Arman. Jadi, sebelum ibu menilai saya rendah, mungkin ibu harus tahu bahwa sebagian gaji Reno selama ini berasal dari bisnis yang saya bangun. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Nurul mencoba mengatur napas, tapi genggaman tangannya di tas semakin kuat. Beberapa menit kemudian, Reno masuk, tanpa sengaja mendengar kalimat terakhir Lesti. Apa maksudnya ini? Suaranya bingung. Lesti menoleh. Maksudnya, aku bukan siapa-siapa yang kamu kira. Aku memang sederhana, tapi bukan berarti aku tak berharga. Semua yang aku punya sekarang, hasil kerja keras, bukan warisan. Reno terdiam, mencoba merangkai kepingan puzzle yang selama ini ia tak pedulikan. Nurul, yang biasanya lantang, kini tak bisa mengeluarkan kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu di hadapan seseorang yang dulu ia hina. Semua tamparan kata-kata yang pernah ia lontarkan kini berbalik menghantam dirinya. Lesti berdiri, mengambil tasnya. Saya tidak butuh restu orang yang mengukur nilai manusia dari gelar pendidikan atau isi rekening. Saya hanya ingin jujur pada Reno, dan pada diri saya sendiri. Reno memegang tangannya. Les, maafkan aku. Aku nggak pernah tahu semua ini. Dan aku nggak peduli kamu siapa dulu. Aku cuma peduli siapa kamu sekarang. Lesti tersenyum tipis. Kalau kamu sungguh begitu, buktikan. Ia lalu melangkah keluar kafe, meninggalkan Reno dan Nurul di belakang. Satu dengan hati yang penuh tekad, satu lagi dengan hati yang penuh penyesalan. Beberapa minggu kemudian, kabar tersebar. Lesti kembali membeli saham besar di perusahaan properti ternama. Di sebuah konferensi pers, ia berdiri anggun di hadapan puluhan kamera. Reno berdiri di sampingnya, sementara Nurul duduk di barisan tamu, menunduk dalam keheningan. Hari itu, semua orang mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengukur nilai manusia hanya dari masa lalunya. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa martabat dan nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh gelar pendidikan, harta warisan, atau penampilan luar. Masa lalu yang sederhana atau penuh keterbatasan bukanlah aib, melainkan pijakan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Orang yang merendahkan orang lain hanya karena status seringkali akan menelan penyesalan saat kebenaran terungkap. Sebaliknya, kerja keras, ketekunan, dan integritas akan selalu menjadi mata uang yang tak ternilai di mata mereka yang benar-benar bijak.